Oke teman-teman, aduh, pertama lagi nih muncul di kamera. Selamat malam teman-teman kicaumannya. Saya Kurnia Ibrahim dari Berita Kicau Indonesia. Malam ini kita akan ngobrol eksklusif online jarak jauh karena keterbatasan jarak dan waktu jelas. Nama pertama, pendaftar pertama, dan ternyata hanya satu kelas pesan tiket 50 juta. Seperti apa obrolannya? Apa motivasinya untuk berpartisipasi di tiket 50 juta? Kemudian bagaimana persiapannya? Burung apa yang dibawa? Bagaimana keseruan obrolannya? Simak setelah yang satu ini. Bloopers. Udah urusan Brandy Watch lah. Tahu saya ini belum buka link nih sama 24 cuman dapat angle-nya kebetulan enak di 02 karena kita nggak bisa masuk kan Him, jadi dari luar sini ya. Mohon maaf kalau nanti gambarnya noise ya teman-teman. Kita lihat konsernya, Pak. Oke nih juri dulu pira dulu tak loloh nganggo jangkrik. Aku pamit gantang yode, mugo rezekine apik. Udah, jam. Assalamualaikum, selamat malam Kaji Agus Mitranda SF. Waalaikumsalam, selamat malam In. Oke, Ji, gimana kabarnya Ji? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ini kita ngobrol jarak jauh ya. Jauh kali Bengkulu soalnya. Jauh tapi dekat di hati. Siap. Ji, kalau misalkan mau sambil ngopi, mau sambil ngerokok, aman santai aja ya. Di samping nggak apa-apa. Ada. Nggak enak sambil merokok. Oke, siap. Oke, Jagus. Ini kita ada beberapa pertanyaan. Mungkin kalau Kak Jagus berkenan menjawab, nanti kita tampilkan di video. Iya. Oke. Jagus, Jagus, gimana komentar tentang tiket 50 juta SMM, anniversary SMM? Mengingat Kak Jagus adalah pendaftar pertama di antara 15 peserta tiket termahal anniversary SMM. Ada komentar nggak soal itu? Yang jelas ini kan sejarah nih di Kicau Mania nasional di Indonesia ini, tiket utama 50 juta ini. Terus kalau kita melihat animonya dari 16 gantangan itu sekarang sudah full, pesertanya sudah pada transfer, itu membuktikan bahwa Kicau Mania di Indonesia sangat menyambut baik tiket utama 50 juta ini. Ya. Terus kalau saya sendiri sebenarnya nggak tahu Im, kalau yang pertama mendaftar ini 50 juta ini, tiket 50 juta ini. Oh gitu. Nggak nyangka juga kan, karena waktu itu dapat lampu hijau lah dari salah satu pengurus SMM kalau saya boleh ikut. Oke. Ya akhirnya saya daftar, saya transfer. Nggak tahu juga kalau saya yang pertama itu yang transfer itu. Oh, oke. Itu. Sempat dapat lampu hijau, berarti sebelumnya pernah dapat lampu kuning atau lampu merah? Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Langsung lampu hijau. Langsung lampu hijau, nggak ada rambu-rambu lagi ya?
Kaji Agus, motivasinya apa daftar di tiket 50 juta? Soalnya ini kan, tiket termahal. Kemudian juga Kaji Agus daftar berapa kelas? Kalau saya fokus cuma daftar di kelas utama 50 juta aja ya. Nah, itu yang jadi pertanyaan banyak teman-teman, ya baik teman media, teman Kicau Mania, netizen lah terutama. Iya. Artinya ini Kaji Agus Mitranda SF nggak eksis bahasanya di daftar peserta SMM, tiba-tiba ketika ada tiket 50 juta namanya pertama. Motivasinya apa? Bisa disampaikan nggak? Ya motivasinya mau ikut bagian lah dari tiket utama 50 juta ini, karena juga Oke. nanti burung yang akan saya turunkan itu kan burung Wisanggeni yang kemarin baru saya take over itu kan udah kemarin kan mabung ya, itu udah Oke. agak lama lah nggak main kan, jadi Iya. mumpung ini ada kesempatan tiket utama 50 juta, saya ingin melihat Wisanggeni ini mainnya gimana nih setelah mabung ini nanti. Oh. Ya. Oh, jadi positif burung yang dimainkan Wisanggeni ya? Wisanggeni. Ya. Oh, oke. Kebetulan Wisanggeni sudah selesai mabungnya. Siap. Jagus, Wisanggeni ini kan take over kemarin seharga ya 1 M lah bahasanya lah ya. Iya. Artinya bahasanya nilainya fantastis. Persiapannya gimana Wisanggeni untuk pasca mabung, belum pernah dimainkan, tiba-tiba langsung main di tiket 50 juta? Ada info nggak dari perawatnya atau seperti apa? Persiapannya menurut perawatnya Wisanggeni itu Mas Linggar dan Mas Bangun itu, Ya. Wisanggeni ini kalau menurut kemarin sejarahnya itu, kalau dia habis mabung itu main pertama habis mabung pasti mainnya on gitu ya, mainnya bagus. Oke. Dari itu saya berani untuk ikut tiket 50 juta tiket utamanya. Artinya modal keyakinan info dari perawat, kemudian dari track record Wisanggeni yang pasca mabung main perdana pasti door. Track recordnya memang setiap pasca mabung main perdana pasti dapat mobil kan Wisanggeni kan? Kalau menurut track recordnya, menurut perawatnya begitu ya. Oh, artinya dasar itu yang bikin Kaji Agus, wah pede nih tiket 50 juta gitu. Ya, berdasarkan track recordnya Wisanggeni itu, saya pede lah ikut tiket utama 50 juta. Wisanggeni pasca Oke. mabung main pertama pasca mabung. Siap. Ji, emang nggak berat ngeluarin tiket untuk satu kelas dan 10 menit 50 juta? Dari Kaji Agus sendiri seperti apa? Kalau yang namanya hobi kayaknya nggak ada yang berat ini. selagi itu kita puas bilang. Ya, kalau Ya. berat ya nggak usah ikut. Ya. Oh, kalau berat nggak usah berhobi ya. Yang namanya hobi sih jangan memberatkan lagi. Ya. Jadi selagi kita bisa Oke, ikut, artinya untuk hobi, nggak berat lah. ya. Artinya untuk hobi uang bukan ukuran ya, Ji? Untuk hobi uang bukan ukuran, kepuasan yang menjadi ukuran. Masuk. Oke, tepuk tangan. Sorry ini kalau misalkan agak kepotong-potong obrolannya karena kita online ya. Jarak jauh ini. Ini meeting penting bahasanya. Ji, persiapannya untuk kehadiran Kaji Agus sendiri, nanti Kaji Agus hadir toh? Tiket 50 juta? Insya Allah saya usahakan hadir ya. Oke. Kapan kira-kira merapat ke Malang beserta tim Mitranda SF atau Kaji Agus sendiri dengan
Wisanggeni dan perawatnya yang di Pulau Jawa? Kalau Wisanggeni kan posisikan memang dari Jawa ya, sama perawat itu. Jadi mereka nanti langsung Oke. ke Batu Malang. Kalau saya kemungkinan besar itu nanti ini kan teman-teman Kicau Mania Bengkulu ini kan banyak yang support ini, banyak yang mau Ya, ikut jadi supporter juga nih. Jadi oke. mungkin nanti saya bareng dengan beberapa orang Kicau Mania dari Bengkulu lah nanti hadir ke Batu Malang. Oh. Udah ada gambaran belum kira-kira kisaran berapa orang yang hadir? Maksudnya yang diajak untuk supporter Wisanggeni ini? Mungkin kurang lebih nanti ada orang sekitar 8 orang lah kan dari Bengkulu. Wow, 8 orang itu dari Bengkulu aja ya? Dari Bengkulu. Siap. Ya udah, oke. Semoga di perjalanannya nanti lancar ya, Ji. Amin, amin. Terima kasih. Bu. Oke, siap. Ji, oke, kita melanjutkan pertanyaannya. Ya, Melihat daftar peserta tiket 50 juta, ada 15 nama lain selain Kaji Agus Mitranda SF kan? Komentar Kaji Agus melihat nama-nama tersebut gimana, Ji? ini kan yang ikut ini kan kalau saya lihat serta lain itu kan sudah punya nama besar lah di perkicauan nasional ini. Jadi Yes. ya ini juga mungkin sejarah lah kan di perkicauan nasional tiket 50 juta ini. Ya, Ya. saya sendiri ya ikut merasa bangga lah ini bisa ikut andil ini menjadi salah satu tercatat sejarah dalam sejarah ini tiket pertama Oke. 50 juta. Termahal sedunia loh ini. Sedunia ya. Karena lomba burung cuma di Indonesia. Iya betul, itu maksud saya. Tapi ada beberapa teman yang komen, ada bilang ke kita juga, Kaji Agus itu bukan pemain baru katanya. Kaji Agus itu pemain lawas lama kali katanya. Kaji Agus bisa sampaikan nggak sejak tahun berapa Kaji Agus mulai suka lomba burung? Kalau hobi burung ini sebenarnya udah lama ya. Dari tahun 90-an dulu saya udah hobi burung ya. Cuma Oke. ya, dulu kan 90 ya? dulu kan ya cuma lingkup Bengkulu dan sekitarnya itu. Oke. Sekarang sih coba memberanikan diri untuk berjuta main di nasional lah istilahnya kan. Ingat nggak? Ya, itu hobi burung pertama kalinya kan tahun 90-an. Tapi mulai lomba-lomba regional atau merambah nasionalnya di tahun berapa, Ji? Kalau 90-an itu kan masih regional Bengkulu dan sekitarnya aja. Kalau nasionalnya mungkin baru sekitar tahun 2016-an. Itu sudah merambah ke Press Cup dan lain-lain ya? Ya main di Press Cup waktu itu, di BNR Award. Ya. Karena terakhir kami ke Bengkulu kan Kaji Agus ngasih tahu tuh ini trofi-trofi lamanya gitu. Nanti boleh ditayangkan di video ya, Ji ya. Itu kisah lama. Ya. Ya, kisah lama. Kisah lama ya, sekarang sudah modern bahasanya. Ya kita mengikuti zaman ya, Ji ya. Oke. Kaji Agus. Kaji Agus percaya faktor hoki nggak di lomba burung? Faktor hobi boleh dibilang percaya ya. Faktor hoki bukan di burung aja ini. Di Oh. di apa namanya?
Ya masuk kalau saya di hobi lain juga gitu, Fortune hoki itu boleh Oke. dibilang 50% lebih itu Fortune hoki itu berperan ya. Oh, hobi lainnya apa nih Ji? Boleh di spill nggak sedikit tipis-tipis? Hobi lain selain burung ya hobi apa? Fruit misalnya ini. Oke. Kowe kita jak mano, Jo? Di Selain off-road ada lagi? ya sempat juga punya game road juga kan dulu ya. Mana dulu, Jo? Tadi dia Bob. Apa? Sorry? Tim road race ya. Oh, road race. Oke, oke. Oh, jadi skill set 50%, hokinya 50% ya? Boleh dibilang gitu ya. Hoki itu 50%, faktor hoki itu berperan. Jadi saya berharap juga nanti di tiket 50 juta ini hoki itu ada ada. Oke, amin. Kita doa bareng-bareng. Jagus, kalau dilaksanakan lagi tiket 50 juta atau mungkin setahun ke depan atau 2 tahun ke depan ada yang lebih tinggi dari 50 juta, Kak Jagus merasa tertantang lagi nggak atau bakal ikut lagi nggak di tiket tersebut? Ya, selama masih diberi rezeki oleh Tuhan, selama masih diberi umur panjang, insya Allah ikut nanti, tetap ikut. Oke. Ji, untuk penjurian bagaimana? Artinya tiket 50 juta ini kan bukan tiket yang kecil. Sepercaya apa Kak Agus Mitranda SF dengan penjurian SMM? Kalau penjurian SMM bagi saya sudah tidak diragukan lagi ya. Saya sangat percaya dengan juri-juri SMM menilai burung dengan fair. Makanya saya juga berani ikut tiket utama 50 juta ini. Oke. Apabila ke depan ada tiket yang lebih besar dari 50 juta atau bahkan sama dengan 50 juta tapi bukan juri SMM, kira-kira Kak Agus bakal ikut atau enggak? Insya Allah ya. Tergantung klik di hati nanti. Kalau klik di hatinya, Oke. ada kliknya di hati, ikut. Oh, jadi nggak mesti juri SMM aja ya? Nggak mesti desain. Oke. Oke, masuk akal. Ji, Kak Agus ini kan satu-satunya wakil dari Kicau Mania Bengkulu. Ada niat terselubung atau ada memang di baliknya yang mendasari untuk beli tiket 50 juta ini enggak? Jadi saya ikut tiket 50 juta ini bukan hanya atas nama saya aja ya. Jadi di sini juga Oke. saya membawa nama Kicau Mania Bengkulu di sini. Karena banyak juga teman-teman Kicau Mania Bengkulu yang support gitu ya. Jadi nanti kalaupun hasilnya maksimal itu saya persembahkan untuk Kicau Mania Bengkulu, bukan hanya untuk saya pribadi. Oke. Oke. Siap. Semoga bisa membanggakan Kicau Mania Bengkulu khususnya dan juga Sumatera, karena ini wakil dari Sumatera, lombanya ada di Jawa kan gitu kan. Iya. Oke, siap. Tapi nggak ada keraguan ya, karena Kak Agus sendiri dari Pulau Sumatera, kemudian berlomba di Pulau Jawa, itu nggak ada keraguan ya untuk tiket 50 juta ya? Nggak ada keraguan ya. Pokoknya kalau sudah daftar, pokoknya maju terusin, pantang mundur. Oh, keren. Oke. Ini kita suka ini. Pemain factor. Nggak beli tiket-tiket yang lain, beli tiket 50 juta langsung. Ya, Oke. kita fokusnya di tiket utama aja gitu. Jagus, apabila nanti Wisang Geni masuk juara, karena memang sebelumnya dibilang tiket 50 juta ini semuanya peserta juara, tapi kan juara sesungguhnya kan juara itu satu kan, 1 atau 2 atau 3 bahasanya.
ketika nanti ada tawaran untuk Wisanggeni, ada rencana mau dilepas atau enggak kira-kira, atau buka harga kayak gitu? Kalau untuk saat ini kayaknya belum kepikiran kalau Wisanggeni mau dilepasin. Oh, Karena juga saya kan belum lama ini take over Wisanggeni. Mau coba ngerasain dulu lah, dimainkan dulu lah saya Wisanggeni ini. Apapun hasilnya kan. oke. Siap. Oke, siap. Jagus, sorry ganggu waktunya. Terima santai. kasih waktunya ya. Oke. Kita bincang-bincang jarak jauh. Kita ketemu lagi nanti di lain waktu ya. Oke, terima kasih. Sehat selalu, Im. Oke, siap. Oke. Selamat malam. Wassalamualaikum. Gaji Agus Mitranda SF. Waalaikumsalam. Terima kasih.